Jadi ini kan kita bicara langsung ya. Jadi Bahlil, namanya si Bahlil siapa nih? Itu susah namanya, pokoknya Bahlil lah yang namanya dia kan. Kemudian dia ini kan kemudian ditangguhkan program apa kelulusan doktornya oleh UI ya. Ini terkait dengan kegiatan pendidikan di SKSG. SKSG ini salah satu program multidisipliner pasca sarjana UI. UI ini sebenarnya ada punya beberapa program pasca sarjana, tapi kebanyakan ada di masing-masing fakultas. Tapi untuk yang multidisipliner itu dibikin sendiri program ini, sudah ada sejak tahun 2016, namanya SKSJ, Sekolah Kajian Strategik Global. Nah itu udah ada itu. Cuman ini kita nggak tahu nih, ini sebenarnya kalau kita bicara di internal UI ini ada kesimpang siuran atau ada kesenjangan antara program pasca sarjana yang dari dalam fakultas dengan mereka. Karena mereka ini kesannya lebih eksklusif, artinya siapapun yang jadi praktisi, kemudian siapapun yang menjadi pejabat boleh kemudian masuk ke sana untuk mengejar gelar doktor. Nah itu dia. Jadi ini yang berjalan sekarang. Kemudian ada dampak. Dampak ini ketika Pak Bahlil ini kemudian ketika proses dia punya acara untuk menjadi gelar dokternya kemudian ditangguhkan oleh UI ya, oleh MWA ya namanya ya. Jadi ini satu persoalan tersendiri. Nah, ketika sudah ada penangguhan, berarti kan sudah ada tanda-tanda bahwasanya ini nggak benar jalannya, begitu. Kami bisa melihatnya ini nggak benar dan saya juga udah bicara dengan teman-teman di kampus, memang ini nggak benar juga nih seperti ini gitu, makanya ditangguhkan. Nah, ini akan ada proses kode etik. Katanya dari MWA akan ada proses kode etik lanjutan untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sebenarnya ini bukan kesalahannya Pak Bahlil ya. Siapapun pengen masuk masuk juga, selain Pak Bahlil siapapun juga bisa pengen masuk kalau kalau bisa ada ruangnya. Nah ini ada ruang diberikan kesempatan di mana para pejabat, para praktisi, para yang punya uang boleh ikut gelar dokter di UI ini. Dan kemudian mudah sekali lulusnya. Ini yang kita baca nih dari kasusnya Pak Bahlil ya. Apalagi Pak Bahlil baru 1 tahun 8 bulan dan dia menjabat sebagai menteri yang begitu aktif, tiba-tiba bisa menyelesaikan disertasi, bisa menyelesaikan program dengan segitu bagusnya dan lulus dengan cum laude. Kami nggak yakin gitu. Saya aja udah kuliah capek-capek aja susah banget untuk lulusnya kan begitu. Dan tiap hari kita kuliah, apalagi ini orang Bahlil yang kemudian jabatannya banyak, pekerjaannya lengkap, tiba-tiba disertasi lulus saja. Nah, walaupun ada dugaan plagiat juga, ada protes dari Jatam, jaringan uh, tambang, di mana dokumen-dokumen mereka dipakai tanpa izin. Ini juga ada satu persoalan sendiri. Nah, tapi yang paling penting bukan di sananya, yang paling penting adalah adanya persoalan di UI sendiri, di mana ada program tersendiri ini yang kelihatannya eksklusif, tapi kemudian membawa nama buruk dari kampus Universitas Indonesia. Ini yang nggak bisa diterima. Nah, apa kejanggalannya kita belum tahu, tapi yang jelas proses pendidikannya lah yang janggal. Kita bisa menduga ada dugaannya kolusi di sini antara orang yang mau ikut serta dengan mereka yang menjalankan program. Ini ada dugaannya. Makanya UI kemudian mengadakan yang namanya kode etik. Tapi siapa yang menjabat di sini? Nah, kita khusus kepada Pak Bahlil ini. Kalau ini yang diproses dan Pak Bahlil ditangguhkan, berarti ada kejanggalan di sana. Nah, kita masuk kepada siapa yang ada di sana. Nah, Pak Bahlil ini dalam program dokternya ini dia ada kopromotor. Kopromotor ini adalah dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Kopromotornya, pembimbingnya langsung. Kemudian promotornya adalah dekan FIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, dua-duanya ini memang harus diproses ini secara etik. Kalau memang ada pelanggaran atau diduga tidak benar, dua-duanya harus diberhentikan. Jadi saya sebagai salah satu alumni UI, aktivis UI juga, kita minta ini dua dekan ini supaya diproses dan kalau memang terbukti diberhentikan. Atau kalau mau mereka harus mundur dari jabatannya selama proses ini. Jadi kita minta sekarang dekan FEB ini dan dekan FEA ini mundur dari jabatannya. Karena ini sama halnya mempermalukan kredibilitas UI. UI ini kan nomor 1 di Indonesia dalam hal peringkat ya. Tapi kemudian ketika yang begini-begini terjadi, ini rasanya ini UI dipermalukan. Dengan surat UI yang keluar beredar ke masyarakat kemarin itu, surat penangguhan itu sebenarnya yang dipermalukan adalah UI sendiri sebagai kampus. Termasuk dengan direktur SKSG-nya nggak sih diminta untuk mundur? Ya tentunya direktur SK ini sebagai programnya harus mundur juga, dia harus mundur, jangan ngeles karena diduga ini ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan secara akademik ya. Bagaimana mereka mudah sekali meluluskan seseorang menjadi dokter.
Saya juga nanti kalau punya uang banyak, punya jadi pejabat juga saya mau ikutan SKSG. Karena Pak, dijamin saya bisa atur, bisa lulus. Juga saya begitu, karena ini bisa lulus begini. Begitu. Jadi ini yang harus diberhentikan. Makanya udah benar kampus UI kemudian membekukan SKSG ini. Dibekukan saja. Kalau perlu dihilangkan aja dulu. Jangan ada lagi. Tapi memang resmi Pak, SKSG itu resmi Pak. Ada tanggapan dari alumni bahwa untuk yang regulernya aja di fakultas itu susah, tapi kenapa di SKSG ini lebih mudah? Ini berarti ada permainan, Pak? Iya, ini ada persoalannya. Jadi kita bisa dapat indikator-indikator kesenjangan dan permainan itu dari sini. Yang reguler di UI, yang program pasca sarjana, baik fakultas psikologi, fakultas hukum, fakultas lain-lain, itu yang di fakultas itu setengah mati untuk lulus dari program pasca sarjana, baik S2 maupun S3. Nah ini orang dari luar masuk jadi tanpa jenjang S1 yang dari UI juga. Mereka masuk dari luar karena punya jabatan, punya uang, tiba-tiba lolos dari dokter dengan alasan praktisi atau alasannya sudah berpengalaman. Ya kalau semua orang kan bisa aja masuk. Kita juga kan orang berpengalaman kalau di lapangan mah. Bisa aja kita masuk. Tapi ini kan nggak bagus. Nah disinilah dugaan penyimpanan permainan adanya semacam kolusi antara akademisi dengan pejabat atau dengan orang yang punya uang. Ini yang kita sudah bisa bacain. Makanya kita minta ketika sudah ada penangguhan dari kampus UI, sudah surat keluar, moratorium sudah keluar, direkturnya mundur. Direktur SKSG. Kemudian yang promotor dan promotor juga mundur juga dari jabatannya di UI supaya nggak mempermalukan UI lagi. Kita perjelas. Promotornya Balil itu kan dekan FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian promotornya adalah FIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Dekan juga itu. Itu mereka mundur supaya nggak mempermalukan UI lebih lanjut. Dan ini harus diproses. Jadi kami dari luar alumni kan mengejar ini sampai ini beres supaya apa? Supaya kredibilitas UI juga tetap dipertahankan secara kualitas. Bang, SKSG itu resmi program UI Bang, dan itu sejak kapan Bang di SKSG ini sebenarnya program sudah lama. Dari zaman tahun 2015-16 ini sudah ada. Ini namanya tadinya program pasca sarjana multidisiplin yang untuk praktisi. Tapi ini kemudian akhirnya dijadikan sarana, dugaan kami adalah sarana kolusi antara akademisi yang menjabat, yang pengajar dengan para orang yang masuk ini, yang pejabat atau ini, dugaan kami begitu.